Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Zakia Fauzia dari kelas 10A absen 10. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang Kerajaan Majapahit. Nah, teman-teman penasaran nggak sih dengan kayak latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit? Nah, kalau kalian penasaran dengan Kerajaan Majapahit, yuk simak video ini. Nah, jadi aku mulai dari awal dulu ya guys. Jadi pengertian Kerajaan Majapahit. Kayak apa sih Kerajaan Majapahit itu? Nah, jadi Kerajaan Majapahit itu merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, jadi Kerajaan Majapahit itu didirikan pada tahun 1239 oleh Raden Wijaya. Nah, jadi nama Majapahit jadi nama Majapahit itu berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit yang berarti pahit. Konon Raden Wijaya menamai kerajaannya dengan nama ini karena pernah merasakan pahitnya pengkhianatan di masa lalu. Gitu ya guys. Nah, yang selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi itu merupakan kayak judul-judul yang mau kita bahas di video ini ya guys. Nah, yang pertama itu ada latar belakang berdirinya. Yang kedua ada masa kejayaan kerajaan ini. Yang ketiga ada masa kemunduran. Yang keempat ada bukti peninggalan. Yang kelima ada raja yang pernah memerintah. Yang keenam daftar pustaka. Nah, langsung aja kita lanjut yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya kerajaan ini. Nah, jadi kerajaan Majapahit itu berawal dari runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang, yaitu Adipati Kediri. Nah, Raden Wijaya yaitu menantu Raja Kertanegara dari Singasari berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kotanya di Madura dengan bantuan Arya Wiraraja yaitu Adipati Madura. Nah, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Raja Jawa Timur pada tahun 1293. Nah, jadi aku bakal ceritain dari uh, awal mulanya Mmm, awal mulanya Kerajaan Majapahit ya, guys. Nah, jadi pada sekitar pertengahan 1292, Kerajaan Singasari itu diserang oleh Jayakatwang, raja bawahan di Kediri. Nah, saat itu Raden Wijaya itu ditunjuk oleh Raja Kartanegara untuk memimpin pasukan Singasari melawan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah utara. Nah, akibat serangan Jayakatwang, Raja Kartanegara gugur dan Kerajaan Singasari pun runtuh. Nah, akibatnya itu, Raden Wijaya melarikan diri dari Kerajaan Singasari. Nah, dia pun bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaannya kembali. Nah, selama dalam pelarian, Raden Wijaya itu dilindungi oleh pasukan yang tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya untuk menyusun strategi. Nah, dia tuh menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaannya dari tangan Jayakatwang. Nah, dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya itu mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang setelah berpura-pura menyerahkan diri. Nah, ketika kepercayaan didapat, Raden Wijaya meminta daerah hutan tarik untuk dibuka menjadi desa. Dalihnya desa tersebut akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan musuh yang datang dari Sungai Berantas. Nah, setelah permintaan dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah tarik menjadi desa dengan nama Majapahit. Nah, tidak lama setelah itu datang tentara Kubilai Khan dari Mongol yang sebenarnya dikirim ke Jawa Timur untuk menyerang Raja Kertanegara karena dulu itu telah menganiaya seorang utusan dari Mongol. Nah, Raden Wijaya ini cerdik guys. Dia menipu utusan Mongol itu dengan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah pengganti Raja Kartanegara. Padahal harusnya Raden Wijaya itu yang termasuk keturunannya itu yang dicari. Karena kan Raja Kartanegara itu udah meninggal ya guys. Nah, jadi Raden Wijaya itu juga mengaku bersedia untuk tunduk di bawah kekuasaan kaisar dan mau menggabungkan diri dengan pasukannya untuk menggembur Jayakatwang. Nah, penyerahan Raden Wijaya pun diterima dengan senang hati oleh Panglima pasukan Mongol. Pada sekitar Maret 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jayakatwang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jayakatwang menyerahkan diri saat itu. Raden Wijaya telah kembali ke Majapahit dan mengaku akan mempersiapkan upeti untuk kaisar.
Padahal Raden Wijaya itu menyiapkan pasukan untuk menyerang balik, pasukan Mongol. Nah, akhirnya Raden Wijaya pun menyerang pasukan Mongol hingga menewaskan 3.000 tentara. Nah, sisa pasukan Mongol pun terpaksa lari meninggalkan Pulau Jawa. Setelah kekuasaan Jayakatwang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa, Raden Wijaya menamakan diri sebagai Raja Majapahit. Perempatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293 yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, jadi itu latar belakangnya ya guys, dari berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah, yang selanjutnya itu ada masa kejayaan. Nah, masa keemasan atau masa kejayaan mengacu kepada pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada berhasil memimpin masa keemasan dengan kemajuan di berbagai bidang. Kondisi masyarakatnya yang sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit dari uraian Kakawin Kartanegara. Nah, jadi tuh, saat Raja Hayam Wuruk memerintah itu, Raja Hayam Wuruk itu memerintah kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Nah, puncak kejayaan kerajaan Majapahit itu tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Mahapati Gajah Mada mencetuskan Sumpah Palapa yang berarti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil dalam Majapahit itu ada banyak guys, yaitu ada Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura atau saat itu dikenal dengan nama Tumasik, dan Filipina. Nah, masa kejayaan kerajaan Majapahit itu tidak terlepas dari armada laut di bawah pimpinan Punala. Dengan strategi dan kekuatan militer, Majapahit mampu menstabilkan wilayah dan memperluas wilayahnya. Nah, itu ya guys, masa kejayaan Majapahit, kerajaan Majapahit. Nah, yang selanjutnya ada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit itu mengalami kemunduran usai kematian Hayam Wuruk. Adapun beberapa penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah yang pertama ada Perang Parekrek atau Perang Saudara. Nah, perang ini tuh memiliki peran penting dalam runtuhnya Kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan ini terkait dengan konflik suksesi setelah kematian Hayam Wuruk, penguasa yang sangat dihormati selama masa kejayaan Majapahit. Nah, perang saudara ini memuncak akibat persaingan antara dua pewaris yang sah menurut perspektif. Nah, jadi tuh saat Hayam Wuruk masih hidup, ia tuh telah menunjuk Wikramawardhana sebagai pewaris tahta. Nah, sesuai dengan wasiatnya. Meski demikian, Hayam Wuruk juga telah meninggalkan wasiat lain untuk Bre Wirabumi, putranya dari seorang selir yang menyatakan bahwa Wirabumi harus ditempatkan di sebelah timur Jawa. Nah, setelah kematian Hayam Wuruk, konflik meletus antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Nah, jadi si Wikramawardhana itu berpegang pada wasiat yang menyebutkan dia sebagai pewaris sah, sementara Wirabumi merasa bahwa dia sebagai putra kandung Hayam Wuruk yang memiliki hak puas atas tahta tersebut. Nah, ini tuh memicu perang saudara yang merupakan salah satu konflik internal yang memicu keruntuhan Majapahit. Nah, perang ini tuh berakhir dengan kematian Bre Wirabumi, tetapi konfliknya ternyata belum selesai. Nah, jadi konflik internal di kerajaan itu terus berlanjut yang mengakibatkan kerajaan terpecah belah dan berbagai penguasa lokal dan bangsawan mulai mengambil alih kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Majapahit. Nah, akibatnya kerajaan melemah secara keseluruhan dan otoritas pusat semakin terkikis. Nah, yang selanjutnya itu ada munculnya Kesultanan Malaka. Nah, munculnya Kesultanan Malaka ini menjadi salah satu faktor yang mendorong keruntuh ke kemundurannya Kerajaan Majapahit.
Ini tuh karena para Miswara Raja Malaka pertama adalah seorang pangeran yang melarikan diri dari kerajaan Majapahit. Dia merupakan anak dari sang aji dan telah memutuskan hubungan dengan Majapahit untuk memerintah sendiri. Kepergiannya dan pendirian Kesultanan Malaka menciptakan rivalitas antara Malaka dan Majapahit. Nah, ternyata usaha Malaka tuh berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Selat Malaka. Nah, keberhasilan Malaka itu dalam perdagangan dan navigasi maritim membuatnya menjadi tujuan utama bagi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Cina, dan Timur Tengah. Selat Malaka menjadi lalu lintas perdagangan yang ramai, menggantikan peran perdagangan di bawah pengaruh Majapahit. Nah, Kesultanan Malaka tuh bukan hanya mengambil alih perdagangan yang sebelumnya menjadi dominan Majapahit, tapi juga menjadi pesaing kuat, bagi kerajaan Majapahit. Nah, jadi presisi Malaka sebagai pusat perdagangan yang berkembang secara pesat menarik perhatian pedagang, pelaut, dan penguasa dari berbagai wilayah. Dampak dari munculnya usaha Malaka pada dinamika politik regional adalah pergeseran kekuasaan dari Majapahit ke Melaka. Majapahit sebelumnya memiliki dominasi politik, tapi sekarang harus bersaing dengan Malaka dan kerajaan-kerajaan lainnya yang muncul sebagai pemain utama dalam politik regional. Akibatnya, Kesultanan Malaka menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam runtuhnya kerajaan Majapahit. Kehilangan dominasi perdagangan internasional dan kekuasaan politik yang berkurang menjadi peran penting dalam menandai kemunduran Majapahit sebagai kekuatan besar di Nusantara. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada serangan kerajaan Demak. Nah, jadi pada akhir masa pemerintahan Majapahit, kerajaan ini mengalami perpecahan internal dari perang saudara yang memelahkan pemerintahan pusat. Nah, kelemahan ini memungkinkan kerajaan Demak di bawah pimpinan Patih Udara dan kemudian Sultan Trenggana untuk melancarkan serangan terhadap Majapahit. Serangan ini tidak hanya menunjukkan kestabilan di Majapahit, tetapi juga menggambarkan ambisi besar untuk menguasai wilayah ini. Nah, serangan pertama oleh Patih Udara itu pada tahun 1518 itu adalah tanda awal kerapuhan Majapahit. Lalu dilanjutkan oleh serangan Sultan Trenggana pada tahun 1527, yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Majapahit. Setelah penaklukan ini, Demak di bawah Raden Patah mengakui dirinya sebagai penerus Majapahit. Ini merupakan momen simbolis yang menandai akhir dari kekuasaan Majapahit yang pernah begitu dominan di Nusantara. Keruntuhan Majapahit memungkinkan berdirinya Kesultanan Demak dan kemudian penerus-penerusnya yang mengukuhkan keberadaan Islam sebagai agama yang dominan di Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Serangan Demak adalah salah satu faktor utama yang mengubah perjalanan sejarah di wilayah tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu adalah munculnya agama Islam. Nah, munculnya agama Islam di Pulau Jawa itu memainkan peran yang sangat penting dalam keruntuhan kerajaan Majapahit. Karena Islam itu mulai mendapat pengaruh dan berkembang di pulau ini setelah kedatangan armada Muslim dari Tiongkok di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho. Kedatangan ini membawa agama Islam ke wilayah tersebut dan ini memicu perubahan dalam komposisi agama di Pulau Jawa. Dalam periode ini, komunitas Muslim Tionghoa mulai berkembang di beberapa kota seperti Demak dan Semarang, sementara komunitas Arab juga tumbuh terutama di Ampel, Surabaya. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Para pedagang Muslim yang aktif di daerah ini memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Nah, jadi perkembangan ini tuh mempengaruhi pengaruh Majapahit secara signifikan. Agama Islam tuh tidak hanya membawa perubahan agama, tetapi juga membentuk identitas sosial, politik, dan ekonomi baru di pulau ini. Berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam menjadi tanda penting dalam perubahan ini dan menyebabkan penurunan kekuasaan Majapahit. Akibatnya, kerajaan Majapahit itu semakin terpuruk dan akhirnya runtuh, memberikan jalan bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang lebih kecil di Pulau Jawa. Hal ini menandai salah satu tahap penting dalam perkembangan agama dan sejarah di Nusantara. Nah, yang selanjutnya itu ada bukti peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada candi, yaitu Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini unik karena bentuknya menyerupai piramida. Candi Wiringin di
Candi Wringin Lawan di Mojokerto. Nah, yang selanjutnya ada karya sastra, yaitu Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama. Yang selanjutnya ada prasasti, yaitu Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Prapanca Sarapura, Prasasti Kudadu, Prasasti Biluluk, dan masih ada yang lainnya juga. Nah, ini gambar yang aku tampilin itu, yang pertama ada Candi Tikus ya guys, ini yang katanya unik karena bentuknya menyerupai piramida. Nah, lalu ini juga ada Prasasti Kudadu. Prasasti Biluluk. Maaf guys, salah Prasasti Biluluk. Nah, lalu ini juga ada contoh kitab negara Kertagama. Nah, yang selanjutnya itu ada raja-raja yang pernah memerintah. Nah, jadi total raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit itu ada 13. Nah, ini ya guys, bisa dibaca eh, raja-rajanya. Lanjut ya guys. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber yang aku cari untuk menjelaskan tadi ya guys. Nah, aku mengambil banyak sumber. Nah, ini ada ada 5 sumber yang aku ambil ya guys. Nah, udah selesai. Terima kasih udah menonton dan bye-bye.